Susah, enggak benerin depan lambung ini susah masih dah. Mendingan ketahuan ke dokter. Apa kata dokter? Oh ini mah asam lambung udah, yakinin asam lambung udah. Jangan pakai mikir gampang disantet, disihir apa segala macam. Ya kadang-kadang kita kayak gampang banget gitu mikir, oh kayaknya gue disantet nih, oh gue diguna-guna nih, ya gue dikerjain orang nih. Ya ada satu orang ketika ada orang lagi curhat, aneh kan, kayaknya ada yang apa namanya nggak demen sama aneh nih, ada yang ngirim-ngirimin bahasa ini, ada yang ngirim-ngirimin. Satu temannya lagi duduk juga di situ denger, emang duit itu berapa sih? Maksudnya apa? Enggak, penghasilan lu sebulan berapa? Dari dagang lu, ya paling 500.000, penghasilan 500.000, siapa yang iri sama lu sih? Ya penghasilan 500.000, so banget diiriin sama orang gitu sampai orang guna-guna dia, mau ngapain? Kalau lu ngerasa punya duit 1 miliar, 500 juta, orang iri, kali dah. Akhirnya kita diguna-guna, ya duit kita pas-pasan diguna-guna, untungnya buat dia apaan? Ya usaha kita juga gak gede-gede banget, yang gak ngalangin usaha mereka, ngapain? Gitu. Jadi kalau kita ngebahas ginian tuh kayaknya nggak bisa-bisa. Ya demen aja gitu, demen dalam artian ternyata memang masih banyak di antara kita yang yang hobinya tuh atau ngaitinnya apa-apaan ke masalah gitu-gituan. Ya padahal tadi kita bilang selama zahirnya masih kelihatan, jangan pernah kaitin ke masalah batin. Ya anaknya sakit kenapa bawa ke dokter, jangan dibilang malah beratan namanya. Oh ini anaknya nakal nih, kenapa emang? Oh iya namanya lagi keren banget sih, Abdul Qadir Jailani. Dan tidak keberatan tuh walinya terlalu tinggi. Nah kita dari dulu dapat ajaran samain nama kita dengan orang-orang soalnya biar kecipratan berkahnya. Sekarang dibilang keberatan. Dan besok-besok enggak lagi orang-orang namain anaknya kayak nama para wali, nama orang soleh. Karena memang keberatan. Ya anak gue nggak kuat, ya nanggung keberkahannya. Ada berkah nggak kuat. Namanya berkah tuh nggak bakal ada orang nggak kuat nahan tuh enggak. Yang susah digambarkan pemberian secara agama nggak kuat ditanggung sama seorang tuh susah. Ya walhasil ya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ibunya Sayyidatuna Hajar kan. Ini yang dalam salah satu ceramahnya Syekh Mutawalil Sya'rawi itu ada cuplikan video, cakeplah bahasanya buat kita sebagai manusia yang kadang-kadang ketika ngadepin dunia suka bingung ngambil keputusan apa segala macam, ya apalagi terlihat dalam satu keadaan Allah tuh maunya kayak gini gitu. Cuma kadang-kadang hati kita masih suka nggak terima kan. Padahal kayaknya kita udah usaha begini gagal mulu. Berarti kayaknya kan Allah maunya kayak gini nih yang sekarang kita nggak bisa hindarin nih gitu. Makanya ketika Sayyidatuna Hajar dibawa sama Nabi Ibrahim keluar Mekah, kepala dari Palestina malah ke Mekah. Ya Sayyidatuna Hajar pertama ditaruh kaget, dan kamu tinggal di sini. Kan biwadin wairidi zara'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di satu wadi, di satu lembah yang nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Dan pertama datang emang gak ada apa-apaan, air susah, makanan susah. Ya Sayyidatuna Hajar kaget, kok tega-teganya sih. Ya kamu sebagai suami, sebagai bapak ninggalin anak dan istrinya di tempat yang begini, gak ada persiapan sama sekali. Ya cuma hebatnya keimanan Sayyidatuna Hajar nanya. Tapi saya mau nanya dah, ini tempat yang nempatin kita di sini, ya kamu atas dasar pilihan kamu sendiri apa Allah yang arahin? Ya, saya Hajar tanya nih ke Nabi Ibrahim, ini Allah yang nyuruh kita di sini, apa kamu yang mikir tempat ini lebih cocok buat kita? Kata Nabi Ibrahim, enggak, ini pilihan Allah. Apa kata Sayyidatuna Hajar? Udah kalau gitu kamu pergi dah, pergi, gak usah mikirin kita. Kenapa? Karena selama Allah yang nentuin, Allah gak bakal ninggalin kita. Hebatnya perkataan Sayyidatuna Hajar nih, ketika ditinggalin di tempat yang gak ada pohon-pohonannya, gak ada buah-buahannya, gak ada air yang kelihatan. Kan proses terjadinya air Zam-Zam kan kita tahu kan. Yang saat Sayyidatuna Hajar bolak-balik nyari air buat minum dia dan anaknya gitu. Berarti kan gak ada air, gak ada pohonan, gak ada tumbuhan. Ya, tapi ketika ditanya ke Nabi Ibrahim, siapa yang nyuruh kita tinggal di sini? Kamu yang mikirin ini, yang rencanain ini, apa rencana dari Allah? Enggak. Ini rencana dari Allah, Allah yang nyuruh saya buat naruh kamu di sini. Apa kata Sayyidatuna Hajar? Ukhruj atau idhab fala yudhayyin anullah. Kalau itu kamu pergi dah. Allah gak bakal menyia-nyiakan seorang hamba yang memang dia diposisikan sama Allah seperti itu. Maksudnya
ketika kita memang udah dikasih tugas sama Allah, ya ada sebagian perempuan yang memang harus masih kerja, ada yang ngajar, ada ibu rumah tangga ini atau segala macam, dan dia lihat selama ini berjalannya enak-enak aja, udah di situ aja lah. Kenapa? Ketika Allah yang memposisikan kita sebagai hal tersebut, jalanin aja, udah berarti cocoknya emang di situ. Ya terkadang biasanya tekaannya kita nih mau keluar dari tempat yang Allah udah posisikan, yang terjadi malah masalah. Banyakan gagalnya, banyakan gak enaknya. Makanya kata ulama, salah satu gambaran kalau Allah nggak cocok atau Allah nggak ridho tempat nih, ya, di tempat kita sedang berada sekarang, biasanya gambarannya apa? Ada aja masalahnya. Ya, tapi bisa jadi ada juga nih kita berdiri di satu tempat nggak pernah ada masalah, tapi agamanya terancam. Ini berarti masalah juga. Pokoknya kalau Allah ridho kita dalam satu posisi, satu tempat, yaitu gambarannya kata para ulama, jarang ada masalah plus agamanya nggak terancam. Itu posisi yang paling Allah sukai. Ya, makanya ketika ditanya Allah yang mau kan, iya udah jalan. Ya, tapi tetap dia usaha nyari air sampai akhirnya ya kecapean, justru air tersebut malah keluar dari telapak kaki Nabi Ismail. Begitu kadang usaha kita. Ya kita cukup usaha sama Allah apa yang kita bisa usahain. Dan jangan pernah nganggep bahwasanya rezeki kita hanya berasal dari sesuatu yang kita usahakan. Misal kita dagang, dagang apaan? Dagang beras. Jangan pernah mikir bahwasanya rezeki kita cuma kita dapetin dari dagang beras. Kita ngojek misalnya, jangan pernah mikir bahwasanya rezeki kita cuma dari ngojek doang. Kalau gua nggak ngojek gak bakal dapat duit. Jangan. Peristiwa air zam-zam yang keluar dari kakinya Nabi Ismail itu menyatakan bahwasanya terkadang kita udah usaha, Allah ngasih rezekinya dari arah lain. Tapi itu sebab usaha kita ya gitu. Sebab usaha Allah ngasih kita rezeki, tapi rezekinya jangan diyakini cuma bersumber dari tempat yang kita lagi usahain. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita begini, ya itu seakan-akan kita membuka satu pintu rezeki dari Allah, menutup 9 pintu yang lain. Ya kalau kita ngerasa nih, kita dagang, pokoknya kalau gua dagang gua gak bakal dapat duit besok, berarti Allah buka ini pintu rezeki buat kita dari dagang kita, tapi Allah tutup pintu rezeki yang lain. Yang bisa jadi orang kasih, ya dikasih hadiah, ya ternyata diajakin orang usaha apa segala macam, Allah hapus semuanya, Allah tutup. Kenapa? Karena keyakinannya dia sendiri yang mengatakan bahwasanya duitnya cuma berasal dari usahanya dia doang. Ya makanya Sayyidina Hajar kan nggak pakai bilang ya Allah keluarin kayak di sini, keluarin kayak di sini, keluarin enggak. Dia lari-lari aja nyari air, ya Allah air mana buat saya minum, buat anak saya minum, lari terus. Dan akhirnya Allah keluarin di tempat yang paling enak, langsung dekat dari anaknya sendiri. Ya makanya kalau kita usaha siapa kayak bilangin kaki kita, dan kalau bisa nih kita sebagai istri kan biasanya kan yang minta jatah nafkah kan istri kan. Ya nggak apa-apa, emang itu haknya gitu. Jangan malu buat minta hak nafkah kepada suami karena itu hak kalian. Yang penting mintanya sesuai dengan kadarnya, itu aja udah gitu. Ya nggak apa-apa ingetin suami buat cari nafkah, tapi jangan akhirnya tekanan kita membuat suami meyakini bahwasanya kalau kita nggak kerja kita nggak bakal bisa ngasih duit buat bini kita. Kadang-kadang kan bini yang ngomong, bang jangan tidur mulu, bang ngojek sana, kalau nggak ngojek makan gimana lu? Bang jangan tidur mulu, bang buka warung sana, kalau nggak dagang makan dari mana lu? Ya akhirnya benar, Allah kasih tuh keinginan dia. Akhirnya ketika nggak dagang nggak dapat makan, ketika nggak ngojek nggak dapat makan. Ya padahal terkadang gambaran kita nih, ya kita harusnya ngojek buat beli makan. Nggak ngojek nih, tapi nggak kita pikirin bahwasanya makan kita cuma dari ngojek. Entar ada aja orang ajak jalan, orang ajak begini ada acara apa segala macam yang makanannya biasanya orang dapat cuma satu nasi kotak doang, dia bisa dapat 4, 5. Kenapa? Buat nyukupin semua keluarganya. Itu kalau Allah udah mau kayak gitu caranya, jangan dipaksain. Ya jangan dipaksain seakan-akan rezeki kita cuma berasal dari apa yang sedang kita usahakan. Hal yang kayak gitu, minta maaf ya, hal yang kayak gitu biasanya bikin capek kita sendiri. Kalau kita belum bisa memandang secara luas rezeki yang datang dari Allah, biasanya yang capek kita sendiri. Kenapa? Kita bakal terus merasa tersiksa ketika orang-orang atau ketika hal yang sedang kita usahakan itu mandek. Ketika orang yang merasa bahwasanya rezekinya
cara dapatnya begini, terus datang corona kembali. Akhirnya pas corona banyak yang ditutup kan, yang ojek ditutup, yang sekolah ditutup, yang dagang ditutup, yang ojek dibatasin akses segala macam, semua. Bahkan kalau bisa ustaz bisa masuk kan. Kalau ustaz mengerasa rezeki ini dengan ngajar, dengan jadi khotib, dengan ceramah-ceramah di acara-acara, pas covid kemarin 2 tahun tidak apa-apa. Kalau seandainya kita ini rezeki itu dari dulu, itu dengan stres yang mana covid ya? Yang sakit meninggal karena yang stres, yang ketakutan rezekinya habis duluan, yang ketakutan duitnya nggak cukup, akhirnya udah lama stres. Karena memang dia itu yang bikin capek ngerasa bahwasanya kalau kita nggak kerja atau kalau kita nggak ngejalanin apa yang sedang kita usahain, mantep nih buka kelas privat di rumah atau covid dilarang orang-orang buat belajar buka sekolah atau segala macam, pikir ya umumnya kalau saya nggak ada kelas privat gimana saya mau makannya segala macam, akhirnya sampai sendiri ya stres sendiri, kesel sendiri, padahal Allah cuma suruh usahaan juga dia di usahanya apa ya? Yang penting kita yakin Allah bakal ngasih rezeki buat kita. Sebelum kita ditakdirin meninggal sama Allah, tenang, rezeki kita nggak bakal salah. Kalau nanti ditukar sama orang nggak bakal salah. Bagaimana kita dulu konsep aja. Dan yang membatalkan wudhu itu ada 5. Kalau di sini tidak ada 5. Ya karena nanti apa namanya tidur, sama kehilangan kesadaran beliau bisa. Yang pertama yang pertama itu apa? Kullu ma kharaja min ahadis sabilain min bauhin aw ghaibin aw lamin aw rih. Semua yang keluar dari 2 jalur. Ya 2 jalur maksudnya kemaluan yang depan atau yang belakang. Ya dari entah itu air kencing, ya atau bentuknya cairan, bentuknya padat, bentuknya darah atau bentuknya angin. Ya semua membatalkan wudu. Wa qisa ala ma dzakar kullu qarijin min al-qubur aw al-qubur walau kana qahira. Ya kalau dalam kitab Tafsir Sadika ya disebutnya bahasanya yang membatalkan wudu itu adalah semua yang keluar dari 2 jalur, kubur ataupun dubur. Ya apa kata beliau di sini? Min au ghairi, dari entah itu yang bentuknya cairan atau bentuknya angin atau bentuknya padat atau yang kalau itu hal yang nggak normal keluar dari tempat tersebut. Misal biasanya kan kalau kita keluar dari kubur kita, dari kemaluan depan kita kan air kecil lah normalnya itu kan. Ya, ternyata yang keluar nggak normal, apa ya? Darah buat laki-laki misalnya. Nggak normal kan berarti kan? Kita sebutnya kencing darah kan misalnya gitu. Atau keluar udara dari kubur ini dia, batal. Pokoknya apa yang keluar dari kubur dan kubur, entah itu biasa keluar lewat situ atau enggak, selama ada yang keluar batal. Ya bahkan dibilang juga jabat. Bisa sholatin. Kalau ada orang atau kan koin itu tuh. Ya lagi berjaga, nolak koin akhirnya. Pakai keluar itu benar pas dibuang aja itu keluar benar naik koinnya doang. Koin doang. Nggak ada berjaga kotorannya, nggak ada berubah. Berarti nggak biasa kan? Biasa nggak orang yang buang air keluar koin? Ada bisa, belum. Ya enggak kan? Tapi ternyata keluar itu batal. Ya tadi kita bilang biasanya yang namanya udara nih kentut, kita bilang kentut keluarnya dari kubur kan? Kalau keluar dari kubur kita, batal kan? Batal. Ini masalah juga sering diaduin kan ya sama perempuan yang sebagai alasan ya pas lagi sholat, khususnya pas subuh atau begitu lagi keluar ya angin dari kuburnya batal. Kalau madzhab Syafi'i batal kecuali ya madzhab Hambali, madzhab Syafi'i bilang batal. Pokoknya selama keluar sesuatu dari kubur atau kubur. Bahkan dalam kitab Syafi'i dibilang meskipun yang keluar itu cacing. Bukan cacing, ya entah itu keluar semua atau keluar palanya doang masuk lagi. Contohnya, maksudnya biar kita kegambar. Kalau seandainya, ya kan ada, kalau kata orang dulu bahasanya tadi mana tadi kromi. Ya misalnya berjanji itu keluar palanya doang gitu, masuk lagi batal hukum karena udah ada yang kelihatan. Sebagaimana Ustaz, kalau seandainya ini kita pengen kencing, ya kita pengen kentut, ya kita pengen buang air, kita tahan gitu, batal nggak sih? Dibalik.
kaidahnya begitu, selama belum keluar, ya selama nggak ada yang terasa atau terlihat keluar berarti nggak batal. Kadang-kadang kita pada bulan bilang, ayo dong baca mau mandi dari ujungan nih. Pokoknya selama belum keluar berarti belum batal. Kalau kan yang keluar itu baru batal. Min re'in atau ghairi, apapun itu bentuknya. Itu yang harus kita ingat ya. Kecuali tadi kita bilang, kecuali ya ada beberapa orang yang pernah nanya, yang mereka bilang enggak usah, kalau saya ini kadang keluar angin dari kubur sekali dua kali setiap sholat keluar. Iya, mi siapa? Pokoknya kamu. di wudhu sholat pasti ada yang keluar. Yang kebatal yang dia nih, wudhu lagi, sholat keluar lagi. Dia wudhu lagi, kalau agak batal kan sholat keluar lagi. Nah kalau udah jatuh penyakit, nanti ambil daripada Imam Malik yang bilang nggak batal. Tapi kalau buatnya jarang-jarang, itu mau nggak mau harus dianggap batal. Sini abang Jangan cari. nggak dianggap batal, jangan anggapnya batal. Tadi pokoknya kaidahnya begitu. Selama udah keluar dari kubur atau kubur, berarti udah membatalkan wudunya. Kalau wudunya batal, berarti sholatnya batal. Itu ambil. Terus yang kedua apa? An-naum ghairul mutamakkin. Ya, yang kedua adalah tidur yang tidak dalam keadaan duduk. Ya, dibilang at-tamakkun huwa ayyakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqah bil ard. Wa ghairu at-tamakkun ayyakuna hunaka tajabin baina maq'adatihi wal ard. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawadda. Yang kata beliau, yang membatalkan salah satunya adalah yang membatalkan wudu, salah satunya adalah tidur dalam keadaan selain duduk. Dan tidur duduk yang nggak membatalkan wudu, maaf ya, dasarnya di sini yang bokongnya itu benar-benar nempel sama tempat dia duduk. Kenapa? Karena kalau orang memang duduk, tidurnya duduk dalam keadaan benar tadi itu ya, maaf ya, bokongnya nempel ke tempat dia duduk, biasanya susah buat keluar angin. Udah duduk itu. Coba aja, duduk tegak, benar-benar ya, benar-benar berasa tuh bokongnya nempel, pasti dah keluar angin susah. Gimana kalau mau kentut standar miring dulu? Ini kalau posisi dulu kan bisa keluar. Iya kan? Nah itu tuh, ini maksudnya tidak apa nih? Duduk yang kalau kita akhirnya mau kentut beda posisi dulu nih, berubah posisi dulu kan tidur yang begitu tuh, duduk yang begitu. Kalau kita tidur dalam posisi duduk kayak gitu, butuhnya nggak apa-apa. Misalnya, ya lagi nungguin, lagi pikiran lah, pikiran mulai dulu nih. Habis tahajud, mau nungguin sholat subuh kan pikiran biasanya nih, duduknya gimana? Kalau duduknya udah selonjoran, ya rasanya sendiri. Kira-kira kalau orang selonjoran bisa nanti apa? Pada bilang, kayak kalau selonjoran bisa, nggak usah duduk di barang. Ya intinya sih bukan hanya duduk bersila, selonjoran atau gimana selama. Yuk, anahulaya selama dia selama dia merasa bahwa ketika duduk kayak gitu nggak bakal ada angin yang bisa keluar. Nah duduk yang begitu berarti kalau dia tidurnya dia nggak membatalkan wudu. Karena Nabi katakan mana maka kalau orang udah tidur, kata Nabi wudunya batal, ulang lagi wudunya. Dan tanda tidur itu ada dua. Salah satunya terjadi berarti dia tidur. Apa tanda orang tidur? Yang pertama, nggak sama sekali berasa dengan suara dan keberadaan orang di sekitar. Kalau misalnya kita lagi hajar majlis maulid, lagi hajar majlis kayak gini nih, ya kalau ngantuk, biasa dan sudah, ya agak sempoyongan dan tuh gitu. Ya tak ada yang kanan kiri dan terbang belakang, ada yang muter-muter terserah ini kayaknya kita pada tidur lah. Kita tanya. Jadi pas dia lagi merem nih, masih dengar suara anak ngomong nggak? Dengar Ustaz, tapi nggak jelas. Oh berarti belum tidur. Wudunya berarti belum batal. Gak usah wudu lagi. Gue tidur nih, buka lagi mulai wudu. Gak usah. Tapi pas dia lagi begitu, kedengeran kan? Ya kalau ada lama meskipun suaranya kayak suara lubang gitu, kayak suara tahun berdengung doang, masih kedengeran kan tadi? Kalau dibilang masih berarti wudunya belum batal. Yang kedua tanda orang satu tidur macam adalah kan mimpi. apa campur? Meskipun tidurnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, pas dia merem, tahu-tahu udah ada di Mekah gitu loh. Jauh, baru bakal pernyataan, udah bangunin lagi, udah lagi tidur. Udah bilang dulu, aku baru 3 menit, sama aja emang tidur ada waktunya.
Ya pas kita lihat di mana, Tolong pas ya di pertanyaan. 10 menit pertama Pas gitu. pertanyaan. 10 menit lewat baru bisa tidur. Tapi kalau pas dia tidur hilang nih, dan kita pasti sadar. Maksud sadar, meskipun baru tidur, kalau kita itu tahu mimpi pasti tahu lah. Wah ini mimpi. Berarti butuhnya bah. Pas lagi tidur, nih kok tahu-tahu kayak tadi ngerasa ngumpul sama teman-teman SMP dia, teman-teman SMA-nya dia. Padahal kan lagi di rumah sendiri ya. Ini bukan khayalan ya berarti nih. Mimpi. Yang begitu berarti butuhnya bah. Bahkan wudhu dengan syarat. Satu lagi tambahan syaratnya adalah ketika dia bangun posisinya nggak berubah. Jadi misalnya pertama kali tidur duduk, ya bangun nih pas bangun sama duduknya begini juga, sama bangunnya posisinya begini juga. Kalau seandainya pas dia mulai tidur sadarnya nih, dia sadar tidurnya dalam keadaan duduk. Pas bangun ternyata udah tengkurap, oh ini batal, udah batal pokoknya dah. Ya meskipun aneh nggak sadar berubahnya kapan, itu dia gitu nggak sadar. Orang dari duduk ke tengkurap kayak nggak sadar, lagi cuma kentut. Atau sebaliknya tidurnya pertamanya rebahan, ya bangun duduk, aneh bangun pas lagi bangun lagi dalam duduk kok nggak bisa. Pokoknya dari pertama tidur duduk, bangun duduk. Dan selama kita tidur nggak ada yang ngasih tahu ke kita kalau kita ngelakuin sesuatu yang batal wudhu. Misal duduk, ya tidurnya duduk, ya bangun juga dalam keadaan duduk. Tapi pas dia melek mau sholat temennya ngomong wudhu lu. Oh memang orang lo kentut semakin kedengeran masih nggak sadar juga gitu. Berarti wudhu nih. Ya kecuali memang temannya udah dikenal pembohong, jadi boleh percaya boleh enggak. Kalau yang bilang orang yang terpercaya nggak ada alasan tuh lu ngerjain gue lu hubungin nggak ada. Tapi kalau emang orang yang terkenal suka bohong, terus pas dibangun dikasih tahu kamu tadi kentut apa segala macam, ini boleh percaya boleh kagak, boleh wudhu boleh enggak. Tapi kalau yang ngomong misalnya anak-anak teman-teman majlisnya nggak pernah bohong, gurunya, ustazahnya segala macam ngasih tahu, berarti lah ada pilihan kecuali dia harus wudhu ulang. Pertama dan yang ketiga apa? Zawalul aqli bisukrin au igma'in au marad. Kalau dalam kitab-kitab lain biasanya jadi satu kategori nih, apaan? Kehilangan kesadaran akal. Yang kehilangan kesadaran akal itu membatalkan wudhu, entah dengan tidur. Kalau orang tidur akalnya juga hilang kan, kesadarannya kan. Ya, entah dengan mabuk, entah dengan pingsan, entah dengan ayam, atau dengan meriang. Ya kadang-kadang kan kalau ada orang meriang, kebangetan meriang sampai ngigo kan, yaitu kehilangan kesadaran akalnya. Berarti yang begini berarti wudhunya batal. Pokoknya kalau ada orang pingsan, berarti wudhunya batal. Wal rabi, dan yang keempat, apa yang membatalkan wudhu? Yang keempat, lam turrojulu zaujatahu awil mar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il. Yang keempat adalah bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki. Dan sekali lagi kita tegasin, yang namanya suami sama istrinya itu bukan mahram. Jangan sampai lagi ada yang bilang suami istri itu mahram, yang ketika bersentuhan gak batal wudhu. Mau kerja cium tangan batal wudhunya. Apa lagi mau sholat atau lagi belajar ngaji apa segala macam disentuh berarti wudhunya batal. Ada orang-orang yang patokannya itu selalu dari sosmed, Instagram apa segala macam. Itu betul. Yang lihat tulisan-tulisan di Instagram, apa ntar kalau kita udah nikah, kamu aku ajarin ngaji dah. Habis sholat kita langsung belajar ngaji. Ntar kalau kamu salah aku cubit sampai A. Ada kan batal wudhu loh jadinya ya. Terus habis dicubit Qurannya lo lempar gitu karena ketakutan wudhunya batal. Kita yang nggak ngerti hukum sering Allah romantis banget, malah lu romantis. Kalau malaikat bisa keblak dari belakang. Ini betul, kalau malaikat boleh bergerak kita jadi toyor lakinya kali batal wudhunya. Apa jadi pegang-pegang dia kok? Enggak. Apa namanya lagi mau sholat, istrinya pakai mukenanya rambutnya kelihatan, kan bisa dibilangin ya itu rambutnya kelihatan. Nggak, ntar aku yang rapi, nggak jadi sholat tuh berarti wudhu lagi begini mulu, aku kan meriang lama-lama. Benerin mukena wudhu, meriang lu bisa tak kelar-kelar.
Emang bininya belum rapi lagi pakai muka nanya ngulang mulu jadinya. Ini pada lu benerin beli kaca, ya, yang gede, terus tembok kaca semua tuh biar kita lihat rambutnya keluar. Kalau tapi gimana ya Ustaz, kayaknya nggak enak gitu kalau laki mau kerja nggak salaman apa segala macam. Mendingan laki ente keluar nggak salaman daripada keluar tanpa wudhu. Pegang tuh omongannya dari guru-guru gitu. Mendingan laki kita keluar nggak salaman daripada saat keluar nggak pakai wudhu. Wudhu as-silahul mu'min. Wudhu itu senjatanya orang mukmin tanpa harus membawa senjata, kata Nabi. Wudhu adalah senjatanya orang mukmin tanpa harus membawa senjata. Maksudnya wudhu adalah penjagaan bagi seorang mukmin tanpa harus punya senapan, pisau, pedang, apa segala macam. Enggak, wudhu jaga. Ya, meskipun benar kita ajarin ini, harusnya kalau mau salaman doang nggak harus dicium kulitnya kan. Ya kalau misalnya ya kitanya pakai mukena atau ada bahan segala macam kain lipetin aja tangan dicium salaman nggak apa-apa. Ya selama ada penghalangnya. Tapi kalau nggak ada penghalangnya, fa innahu yantaqidu wudu'uhu wa wudu'aha. Dua-duanya batal. Kalau udah sentuhan laki perempuan, dua-duanya batal. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja batal, syahwat nggak syahwat batal. Ya kalau ada orang bilang, Ustaz saya nyentuh ini kan nggak pakai syahwat, oh itu bukan mazhab kita. Kalau usah kita dengerin yang gitu dah. Ya maksudnya bukan berarti kita menganggap mazhab lain salah ya, tapi kalau kita udah dalam sehari-hari ibadahnya mazhab Imam Syafi'i, ini nggak bisa dicampur-campur. Giliran mau wudhu caranya mazhab Imam Syafi'i, misalnya yang gampang. Giliran batal mau batali Imam Malik yang harus dengan syahwat, nggak bisa. Kalau seandainya kita mau pakai batalnya Imam Malik, yang batalnya baru batal wudhunya kalau dengan bersentuhan dengan syahwat, berarti wudhunya juga cara pakai Imam Malik. Gak boleh sholat niatnya pakai mazhab Syafi'i, ya sholatnya pakai mazhab Imam Malik, rasanya nggak bisa. Itu namanya mencampur adukan ilmu yang nantinya kalau udah begini biasanya, ya wudhunya ibadahnya biasanya semau-maunya. Oh lagi malas dengan cara ini pakai cara ini aja ah. Oh lagi malas pakai cara ini aja ah. Akhirnya hidupnya nggak terikat dengan satu aturan dalam agama. Itu yang ditakutin oleh para ulama ketika ya seseorang nantinya mencampur adukan cara-cara dia dalam beribadah. Ini cara-caranya di sini dikatakan. Apa sih syaratnya wudhu batal ketika bersentuhan kulit? Yang pertama harus sentuhan kulit sama kulit. Misal, kalau seandainya kita nih, ya kita udah wudhu, ya kadang-kadang yang punya suaminya nggak deketin, nempel badannya sama kita, atau kita pegang rambutnya doang yang kita pegang nih, batal nggak? Enggak. Ya yang sentuhan harus kulit sama kulit. Ya selain kulit, itu gambarannya nggak berdarah. Apa yang nggak berdarah? Rambut, gigi, sama kuku. Jadi kalau mau romantisan, kalau udah wudhu mau pegang-pegangan gigi nggak apa-apa. Pegang-pegang atau gigi itu. Yang penting jangan kena bibir ya, jangan ya. Giginya doang. Dia mau apa terserah lah. Yang penting jangan yang kulit. Sama kepala juga sama. Kalau seandainya rambutnya doang nggak batal nih. Tapi kalau seandainya masuk ke dalam kena kulit kepala batal berarti. Kalau rambutnya doang di atasnya segala macam gitu enggak. Tapi kalau masuk ke dalam batal. Ya kalau mau pegang kuku doang gitu, nggak apa-apa ya pegang kuku aja gitu. Ya orang geli-geli aja begini ya bercandanya. Ya tapi kalau udah kulit sama kulit nanti bakal membatalkan wudhu. Ikhtilaful jins. Ya batalnya harus laki dengan perempuan. Kalau sentuhan kulit laki sama laki, perempuan sama perempuan nggak batal, meskipun nggak ada mahram. Wah yang kurang kati lain. Syarat yang batal itu adalah ketika dua-duanya sudah sama-sama dewasa. Kategori dewasa itu udah bisa dinikahin, tapi